Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam nama budaya dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sherling Saramidadati dengan nomor induk mahasiswa A1P1210020. Saya dari kelas genap jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan problem pembelajaran geografi di masa pandemi COVID-19. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Laode Amaludin SPD MPD. Lanjut saja pada topik pembahasan. Pembelajaran merupakan inti dari sebuah pendidikan. Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam memajukan kesejahteraan dan sumber daya manusia, satu diantaranya dalam hal belajar mengajar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pembelajaran jarak jauh menjadi sesuatu yang baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pandemi telah mengubah beberapa sektor dalam kehidupan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan. Pembelajaran yang biasanya dapat dilakukan secara langsung di dalam kelas harus dilakukan secara daring. Poin penting dalam pembelajaran jarak jauh diantaranya perhatian pendidik. Dengan adanya kondisi ini, tentunya membuat semua mata pelajaran disampaikan secara virtual kepada peserta didik. Salah satunya materi geografi. Pembelajaran geografi adalah pembelajaran mengenai keruangan permukaan bumi yang diajarkan pada sistem pendidikan formal dan materinya disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi pengetahuan peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan. Pembelajaran jarak jauh sebagai solusi yang dilaksanakan selama pandemi tentunya tidak berjalan secara mulus tanpa kendala. Banyak terdengar keluhan peserta didik ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Menurut pendapat Basar tahun 2021 dalam risetnya mengatakan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan saat ini belum dapat dikatakan sebagai kondisi belajar yang ideal, melainkan kondisi darurat yang harus dilaksanakan. Banyak kendala yang terjadi baik dari sisi regulasi maupun kesiapan peserta didik. Proses pembelajaran geografi tidak hanya melalui pemahaman konsep, tetapi juga perlu mengaitkan dengan keterampilan dan pembiasaan. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam kegiatan pembelajaran geografi menuntut peserta didik untuk lebih mandiri dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, pendidik harus lebih aktif dalam memberikan materi kepada peserta didik, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan rencana pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh merupakan metode pembelajaran baru yang diterapkan akibat adanya pandemi COVID-19. Hal ini membuat peserta didik harus beradaptasi dengan kondisi tersebut yang berdampak pada proses kegiatan belajar peserta didik. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, khususnya pada mata pelajaran geografi. Yang pertama, adanya keterbatasan ruang membuat peserta didik kurang leluasa bertanya ketika pembelajaran. Kedua, pembelajaran dirasa melelahkan karena tugasnya menumpuk dengan mata pelajaran lain. Ketiga, kondisi lingkungan belajar di rumah yang tidak kondusif. Keempat, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti jaringan internet yang sulit serta kuota internet yang lebih boros. Kelima, kurangnya pemahaman peserta didik mengenai materi geografi yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir atau keenam, tingkat kedisiplinan peserta didik menjadi kurang maksimal. Selain permasalahan tadi, pada pembelajaran geografi jarak jauh di masa pandemi juga memberikan dampak positif, yaitu terhindar dari virus corona, pembelajaran variatif, aktif, kreatif, dan mandiri, kemudian mendapatkan informasi lebih banyak, mengoperasi teknologi lebih baik, dan membangun komunikasi dan diskusi antar guru dan siswa. Dari permasalahan-permasalahan tadi, saya dapat menawarkan solusi dalam mengatasi kendala tersebut bagi seorang pengajar ataupun kami calon pengajar. Pertama, diupayakan menggunakan media daring yang variatif yang bisa untuk berinteraksi. Kedua, digunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak merasa jenuh. Ketiga, materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu.
Meskipun dalam masa pandemi, pembelajaran tetap harus dilaksanakan, tetapi meski menghadirkan beberapa solusi dalam pelaksanaan pembelajaran daring juga menghadirkan beberapa masalah. Masalah tersebut terjadi karena tidak semua daerah di Indonesia, khususnya di tempat asal saya, Kabupaten Muna, memiliki fasilitas yang sama untuk melaksanakan pembelajaran daring tersebut. Mungkin itu sekian dari pembahasan kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.